Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Wahid. Together with Mr. Wahid to discuss various kinds of problems in studying English. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nouns. Pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya, saya sudah membahas tentang part of speech. Salah satu bagian dari part of speech adalah nouns. Nah, bagaimana sih noun itu? Kalau yang saya bahas dulu itu nounnya secara umum atau secara garis besar. Jadi di part of speech itu ada salah satu word class atau pengelompokan kata yang namanya noun. Tapi saya bahas secara singkat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya agak detail. Mungkin butuh waktu yang agak sedikit lama, tetapi ini sangat penting supaya kita bisa memahami tentang noun itu secara menyeluruh. Sehingga ketika kita menyampaikan suatu kata, kita tahu, oh ini masuk kata benda atau kata sifat atau kata kerja. Ketika kita bisa mendetek word class atau pengelompokan kata itu, sehingga kita akan bisa menempatkan kata itu pada kalimat dengan tepat ketika mungkin kita menulis atau kita ngomong begitu. Kita tahu bahwa oh ini kata benda ya, saya bisa menyampaikannya itu seperti ini begitu. Nah, dalam umumnya dalam pembahasan kata benda itu atau noun itu dibahas dengan beberapa angle atau beberapa sisi ya. Yang pertama itu ada proper, ada common noun, ada material, ada abstract, ada collective, ada countable, ada uncountable. Ini umumnya pembahasan tentang noun. Jadi kata benda yang khusus, kata benda umum, kata benda tidak bisa dihitung, kata benda bisa dihitung, abstrak, dan ada yang material. Nah, itu pembahasan tentang noun. Tapi dalam kesempatan ini saya bahas beberapa hal yang mungkin cukup untuk memberikan informasi lebih tentang kata benda untuk Anda. Oke, saya masuk pada pembahasan definition of nouns. How the way I can define the nouns. Oke, nouns are things. Artinya kata benda itu ya sesuatu gitu. Kata benda itu adalah sesuatu. Nah, nouns are things. The simple definition of noun is a person, place, or thing. Jadi definisi sederhananya kata benda itu ya merujuk kepada seseorang atau tempat atau sesuatu gitu. Ketika kata benda itu merujuk kepada orang, person, contohnya itu seperti kata man, woman, teacher. Nah ini, man, woman, teacher. Ini adalah kata benda yang merujuk kepada person atau orang. Kata benda yang merujuk kepada tempat, like home, office, town, dan seterusnya. Jadi rumah, kantor, kota, ini termasuk kata benda tapi merujuk kepada tempat. Kata benda bisa merujuk kepada sesuatu. Sesuatu ini bisa konkret atau bisa abstrak. Seperti kata table, chair, banana, music, love, statement, creativity. Ini kayak meja, table, meja, chair, kursi, banana, pisang. Ini konkret. Kalau music, love, statement, creativity ini adalah abstrak. Tapi dia itu sesuatu. Nah, berarti dia itu benda. Jadi kayak ini creativity ini dari kata create, menciptakan. Creativity jadi kreativitas atau penciptaan. Statement dari kata state, menyatakan. Statement menjadi pernyataan. Nah, dari menyatakan menjadi pernyataan. Pernyataan itu adalah kata benda. Nah, thing. Oke, next. Nah, sekarang saya akan membahas tentang common noun and proper noun. What are common noun and proper noun? Okay. Common noun is word for people, animals, places, or thing. Kata benda umum itu merujuk kepada masyarakat atau orang-orang, hewan-hewan, tempat-tempat, atau sesuatu tetapi ini secara umum, tidak secara khusus. Contohnya, I will give some examples like common noun yang merujuk kepada people. Common noun refers to people like actor, aunt, baby, doctor. Ini adalah kata benda yang merujuk kata benda umum yang merujuk kepada orang. Aktor, bibi, bayi, dokter. Ini adalah wujudnya dia adalah orang
tapi dalam beberapa jenis begitu. Ada aktor, ada bibi, ada bayi, itu merujuk kepada orang. Gitu. Kemudian common noun, kata benda umum yang merujuk kepada animals, pada hewan, like eagle, zebra, bird, cat. Nah, ini ada elang, zebra, burung, kucing. Ini adalah kata benda yang merujuk kepada hewan. Kemudian ada places, ada tempat, like beach, market, school, island. Ini adalah kata benda yang merujuk kepada tempat, seperti pantai, pasar, sekolah, pulau. Ini adalah tempat ya. Kata benda yang merujuk kepada tempat. Benda things, sesuatu, like bag, radio, picture, door. Like tas, radio, gambar, kemudian pintu gitu. Like music, love juga masuk dalam things. Common noun, things. Kemudian next, I will discuss about proper noun. Proper noun is the name of particular people, places, or things. So the difference between common noun and proper noun is this: particular. Particular. When the common noun it is not particular, but in proper noun it is particular people, places, or things. Di proper noun itu nama dia adalah nama dari orang yang tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang tertentu. For example, proper noun refers to particular people like Ahmad, Lisa, Gofur. Nah, kemudian proper noun refers to particular places like Indonesia, Mekah. Kemudian proper noun refers to particular things like Sunday, Idul Fitri Day, and so on. Jadi intinya proper noun itu adalah kata benda yang sudah tertentu. Itu intinya. Merujuk kepada suatu entity yang jelas. Nah, cirinya kata benda tertentu itu dia menggunakan huruf awalnya itu kapital. Nah, the word of the noun is initiated or started by capital letter. Like Ahmad, A-nya ini kapital. Lisa, L-nya kapital. Ghafur, G-nya juga kapital. Indonesia juga I-nya kapital. Jadi diawali dengan huruf kapital. Initiated by capital letter. Okay, do you understand about common noun and proper noun? Next, I will discuss about singular and plural noun. Nouns can be singular or plural. Noun itu bisa menjadi singular atau tunggal, atau bisa juga menjadi plural. When you are talking about one person, animal, place, or thing, use a singular noun. Saat kamu membicarakan tentang benda yang tunggal, berarti kamu sedang membahas tentang kata benda tunggal. Then when you are talking about two or more people, animals, places, or things, you use plural nouns. Tapi saat kamu membahas dua orang atau lebih, atau merujuk kepada dua orang atau lebih, berarti itu adalah plural noun. Okay, I have a table and I have divided the table into two group or two classification. Those are singular and plural. Okay, kita bahas yang singular dulu. Dalam pembahasan kata benda singular, kita akan dikenalkan dengan apa ini? Kayak apa ya? Kayak untuk menunjukkan kata benda tunggal itu ada ungkapan and an. Nah, ini. Kapan kita menggunakan dan kapan kita menggunakan an? Okay, I will read this explanation first. Singular. When we discuss about singular noun, focus on the sound of the noun word. Jadi pembahasannya nanti kita fokus pada suara, tidak kepada hurufnya. Jangan berfokus pada hurufnya, tapi berfokus pada suaranya. Use a for an article. Jadi kita menggunakan artikel a atau an itu nanti tergantung pada suaranya. Use a for a noun word initiated with consonant sound. Use an for a noun word initiated with vowel sound. Jadi kita fokusnya pada sound, suara. Kalau
kata benda itu diinitiated with konsonan, diawali dengan suara konsonan, maka kita menggunakan artikel e. Tetapi ketika kata benda itu diawali dengan suara vowel, kita menggunakan artikel n. So, for these two column, we'll see the differences. For this one, all the singular noun use article a to show the singularity. And from this, to show the singularity, I use an. Why? For this one, I use a, and for this one, I use an. Focus on the first sound of each noun. Jadi fokus pada suara pertama pada setiap kata benda ini. Like a book, a bowl, a house, a zoo, a monster, a cat, a university, a uniform. Semua kata benda ini diawali suara konsonan, sehingga menggunakan artikel e ini. Book diawali suara b, bowl diawali suara b, house diawali suara h, zoo diawali suara z. Sampai sini. Kemudian ketika university ini diawali, meskipun diawali huruf atau letternya u, tetapi suaranya tetap z, university. Sehingga yang jadi patokannya itu suara university, z, gitu. Sehingga ini menggunakan artikel e. Uniform ini juga menggunakan artikel e karena suara awalnya pakai z, university, uniform. Okay. Next, we move to this one for this column. Why I use an for this column? Focus on the first sound of each of the noun. Jadi fokus pada suara pertama dari setiap kata benda. An egg, an umbrella, an uncle, an ice cream, an envelope, a nail, an hour, an honor, an honor. Nah, an egg. An egg ini diawali suara e, sehingga untuk menunjukkan singularity kita atau saya menggunakan an atau kita bisa menggunakan n. Umbrella diawali suara a, jadi kita menggunakan n. Uncle diawali suara a sehingga pakai n. Ice cream diawali suara a, pakai n. Tetapi di sini meskipun huruf awalnya itu h, tapi di sini pembacaannya huruf hour ini dibaca hour, an hour. Karena suara awalnya itu a, hour, sehingga ini untuk menunjukkan singularity menggunakan an hour. Ini juga meskipun huruf awalnya ini h, tetapi bunyinya di dalam bahasa Inggris ini bunyinya honor, sehingga yang dijadi patokan itu adalah a-nya, honor, jadi an honor. Gitu. Oke, paham ya untuk menggunakan sama n di singularity. Next, we move to discuss about the plural. Kalau di singular itu fokusnya pada huruf awal atau suara awal, konsonan atau vowel, kalau membahas plural itu ada di akhir. Nah, kita di akhirnya. Book, eggs, spoons, flowers, photos, shirts, dolls, vases, glasses, brushes, branches, tomatoes, boxes, babies, diaries. Ini semua fokusnya di akhir. Ditambah s atau es untuk menunjukkan plural. Ditambah s atau es. Bagaimana kita menambahkan s di akhir kata benda dan bagaimana kita menambahkan es di akhir kata benda plural itu, penjelasannya ada di sini. Saat kita fokus kepada akhiran dari kata benda itu apa gitu. Plural. Use. Sebentar. Use s for most of noun words. Jadi pada umumnya kata benda jamak itu tinggal menambah s di akhir kata bendanya. Ketika ditunggal menjadi jamak itu tinggal nambah s saja. Tetapi ada beberapa hal yang penambahan setelah kata benda itu es untuk menunjukkan plural.
Seperti ini. Use es for a noun word and with letters s, ss, sh, ch, o, and x. Ketika kata benda itu berakhiran s, sh, ch, o, dan x, sehingga ditambah akhiran es. Seperti kata bus, ini kan akhirannya s, sehingga ditambah es untuk menjadi jamak. Bus, basis. Glass menjadi glasses, ss ditambah es. Brush menjadi brushes, sh ditambah es. Jadi brush, brushes. Branch, branches. Tomato menjadi tomatoes. Box menjadi boxes. Nah, note, ada catatan. Noun words end with y. Ini menjadi catatan. The way to change this singular to plural is by changing y to I and adding es. Example, a baby becomes babies, a diary becomes diaries, and so on. Baby menjadi babies. Jadi awalnya ini y-nya jadi i, kemudian ditambah es. Diary juga ini diakhiri y, kemudian y-nya diganti i, kemudian jadi s. Diaries. Okay, that's explanation of singular and plural. I think for this segment is enough. We move to the next theme or segment. In here, I will discuss about regular and irregular plural noun. Jadi saya akan bahas tentang kata benda jamak yang reguler dan irregular. Jadi ada kata benda jamak itu yang reguler dan irregular. From this table, I have divided into two parts, regular plurals and irregular plurals. Jadi yang di sini itu jamak teratur, yang di sini jamak tidak teratur. Yang jamak teratur itu fokusnya pada akhirannya, ada s sama es. Nah, ini seperti a book menjadi books, a baby menjadi babies, a glass menjadi glasses, a table menjadi tables, a branch menjadi branches, a bicycle menjadi bicycles, a bottle menjadi bottles, a bag menjadi bags. Ini berakhiran s atau es. Ini menunjukkan regular plural, kata benda jamak yang teratur. For these explanations, most of plural nouns are regular, but some of them are irregular. For example, a child becomes children. Jadi pada umumnya kata benda jamak itu reguler, tetapi ada beberapa yang irregular. Yang irregular sekarang yang kita bahas. We move to discuss about irregular plurals. A child become children. A man become man. A woman become women. A mouse becomes mice. A goose becomes geese. A foot becomes feet. A fish becomes fish. A sheep becomes sheep. Nah, di sini itu khusus, irregular plural itu khusus. Yang tidak banyak menjadi irregular plural, sehingga ini perlu dihafal aja. Yang awalnya child menjadi children. Kenapa? Ya memang dari sananya sudah seperti itu. Man menjadi men. Woman menjadi women. Gitu. Ini dihafal saja yang irregular plural. Tidak ada ciri khusus atau pattern yang konsisten untuk yang irregular plural, sehingga perlu dihafal aja begitu. Oke, ini penjelasan tentang regular plural and irregular plural. Jadi yang awalnya itu singular menjadi plural. Ketika plural, bahas pluralnya saja, itu ada yang regular, ada yang irregular plurals. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang count and non-count nouns. Kata benda bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. In this table, I have divided into two parts, count nouns and non-count nouns. Kalau count nouns, kata benda yang bisa dihitung. Non-count nouns, kata benda tidak bisa dihitung. Kalau bahas kata benda bisa dihitung, berarti ada singular, ada plural. Bisa dihitung. Ada singular, tunggal, ada plural. Itu bisa dihitung. Like book menjadi books. Satu buku menjadi buku-buku. A baby menjadi babies. Seorang bayi menjadi beberapa bayi. A glass menjadi glasses. A child menjadi children. A man menjadi men. Meskipun regular atau irregular plural, ini itu punya plural, punya jamak.
Sehingga ini disebut count nouns. Kata benda yang bisa dihitung. Tetapi kalau kita bahas non-count nouns, di sini tidak ada kata benda jamaknya atau kesulitan untuk mencari kejamaannya, untuk melogikakan kejamaannya. Sehingga ini adalah kata bendanya meskipun nanti beberapa itemnya nanti banyak, tetapi itu diartikan tunggal begitu. Explanations. Non-count nouns don't have plural forms. Jadi kata benda tidak bisa dihitung itu tidak punya bentuk plural. Jadi dia selalu dianggap singular. Nanti dalam kalimat juga ketika menggunakan non-count nouns juga misalkan aturannya juga dianggap kalau misalnya itu sebagai subjek juga dianggap subjek tunggal gitu. To show singular, non-count nouns don't need to use one or a or an. Jadi untuk menunjukkan tunggal, kata benda tidak bisa dihitung itu tidak butuh menggunakan atau tidak butuh menggunakan kata one atau atau an artikel atau an, tidak usah. Jadi langsung aja kata bendanya seperti furniture, homework, jewelry, mail, money, traffic, milk, bread, cheese, food, hair, sugar, meat, weather. Ini adalah kata benda tidak bisa dihitung. Furniture itu perabot, furniture. Kemudian perabot rumah itu furniture. Ada homework, PR, jewelry, perhiasan. Perhiasan itu misalkan satu perhiasan itu satu apa? Satu cincin atau satu gelang atau satu kalung. Nah, kalau jewelry itu sudah mencakup semuanya itu, bisa cincin, bisa gelang, bisa kalung, itu perhiasan. Sehingga ini tidak bisa dianggap bisa dihitung. Jadi ini ya jewelry aja. Mail, money, uang, satu uang. Satu uang itu satu uang atau Rp1 atau $1. Nah, ini sehingga money ini irregular atau non-count noun, tidak bisa dihitung. Traffic, milk, cairan-cairan itu juga tidak bisa dihitung 1, 2, 3. Tapi kalau ada satuannya baru bisa. 1 liter, 2 liter baru bisa. Tapi kalau satu susu, gimana satu susu? Tidak ada. Sehingga ini non-count nouns. Jadi non-count nouns. Satu roti, ini juga satu roti yang seperti apa? Apakah satu roti itu yang ukurannya berapa? Ini juga tidak jelas. Sehingga ini masuk tidak bisa dihitung. Bread ini. Bread ini artinya roti, tidak bisa dihitung. Cheese, keju. Satu keju itu gimana ukurannya satu keju? Yang kecil, yang besar. Nah, sehingga cheese, bread ini tidak bisa dihitung. Non-count nouns. Food, makanan, juga tidak bisa dihitung. Hair, rambut. Ini karena sangat banyaknya ini, meskipun kalau misalnya dihitung satu persatu bisa, tetapi kalau misalkan dalam satu kepala, hair tidak bisa dihitung. Jadi ini masuk non-count nouns. Meat, daging, satu daging itu gimana ngukurnya, tidak bisa, sehingga tidak bisa dihitung. Sehingga non-count nouns itu adalah benda yang kesulitan untuk dihitung 1, 2, 3-nya, sehingga dia masuk kata benda tidak bisa dihitung. Oke, itu non-count nouns. Oke, sekarang next today at this point I'll discuss about compound nouns. Compound nouns. Compound nouns consist of two different words. So you take two words to make a new noun. Jadi compound noun ini terdiri dari dua kata, meskipun dari kelompok kelas kata yang berbeda, tetapi nanti bermakna pada satu benda. Seperti kata full moon, ada adjektif sama noun. Full moon artinya bulan purnama. Merujuk kepada satu benda, tetapi dia disusun atas dua kata, full sama moon. Oke, next. Compound nouns patterns. Di sini ada pola-pola dari compound nouns. Jadi ini ada beberapa pola untuk menyusun compound nouns. Gabungan dari dua kata, tetapi nanti entitasnya atau wujud bendanya satu. Noun ketemu noun. Bedroom. Bed ini noun, room ini juga noun. Jadi bedroom. Noun ketemu verb. Haircut. Noun ketemu preposition. Passerby. Verb ketemu noun. Washing machine. Verb ketemu preposition. Drawback. Preposition ketemu noun. Underground. Adjective ketemu verb. Dry cleaning. Adjective ketemu noun, software. Preposition ketemu verb, input. Nah, semua ini adalah
gabungan dari dua kata yang membentuk yang merujuk kepada entity yang satu gitu. Bedroom, kamar tidur. Haircut, potong rambut. Kemudian passerby, orang yang lalu lalang. Washing machine, mesin cuci. Drop back, kemunduran. Underground, di bawah di balik layar, underground. Kemudian dry cleaning, cuci kering. Kemudian software, ya software, kemudian input, penginputan atau memasukkan. Itu tentang pembahasan tentang noun. Sekarang exercise. You can do this exercise by yourself. You can pause the video first, or then you can read the direction and do this exercise. That's all from me. I'm sorry if I have some fault, and thank you for your attention. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.